Selamat datang di Bisa Koas, tempat di mana kisah nyata paling menyentuh hati diangkat ke ansang. Apa jadinya jika orang yang selama ini kamu bantu dengan segala cinta, justru menganggap kamu sebagai aib, kan Fai Cegiau? Ini adalah kisah nyata dari Arlina Siregar, seorang guru perempuan tangguh yang membiayai adikku kuliah selama 4 tahun. Hanya untuk dikeluarkan dari pesta keluarga karena tidak cukup berkelas. Tapi tunggu sampai kamu lihat Chach dia bangkit. Herbertschaft Verlukashen Bebekundesen. Nama Mas saya Arlina Siregar. Saya berusia 32 tahun, tinggal di Bandung, dan saya memiliki perusahaan pemeliharaan HVAC perumahan kecil. Pekerjaan ini tidak glamor, tidak ada kantor bertingkat tinggi atau pakaian desainer. Namun ini adalah sesuatu yang saya bangun dari awal setelah hampir 1 dekade bekerja tanpa kenal lelah. Saya bangga akan hal itu, meski tidak semua orang di keluarga saya merasakan hal yang sama. Hal ini terjadi pada hari keluarga ini, hari yang seharusnya menjadi hari yang utuh. Namun malah menjadi momen ketika saya menyadari tempat saya yang sebenarnya di hati orang-orang yang saya anggap paling dekat. Saya baru saja menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan yang panjang, meninggalkan rumah klien saat langit mulai gelap. Dalam perjalanan pulang, saya merasa nyaman. Bisnis tutup karena hari libur, semua karyawanku telah menerima bonus mereka, dan aku membeli sebotol anggur merah dari toko kelas atas untuk dibawa ke makan malam keluarga. Sejak ayahku meninggal, setiap hari keluarga ibuku memasak pesta besar, dan semua orang hadir. Saya tidak pernah melewatkan 1 tahun pun. Ponselku berbunyi, itu ibuku, Bu Ratna. Jawabku masih tersenyum. Hai Bu Ratna, aku sedang dalam perjalanan pulang. Apakah Anda ingin saya membawakan pai apel atau kentang tumbuk tahun ini? Anehnya, ada keheningan panjang di seberang sana. Lalu dia berbicara, suaranya sedikit bergetar. Arlina Siregar, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda, dan saya harap Anda mengerti. Saya mengerutkan kening. Ada apa, Bu Ratna? Saya pikir mungkin tahun ini sebaiknya Anda tidak datang ke hari keluarga. Kakiku hampir terlepas dari pedal gas. Apa? Hanya saja Raka Mahendra, pacar Britney, yang membawa orang tuanya. Mereka bekerja di bidang hukum, tipe yang sangat tradisional. Britney ingin segalanya terasa lebih formal. Aku mencengkeram kemudi lebih erat, jantungku berdebar kencang. Maksudmu aku tidak diizinkan untuk datang? Aku bukan keluarga? Bukan itu maksudku, Arlina Siregar. Austel tu aget selain awal chilwer. Omarnya itu Jen Britney Stro. Aaron tu upmawat beberisrof kewesan yang salah. Maksud Rayat adalah, karena saya seorang teknisi HVAC, karena aku tidak bersekolah di sekolah Ivy League, aku memotongnya, suaraku sudah bergetar. Arlina Siregar. Jangan buat ini semakin sulit. Dia menghela nafas. Suaranya melembut seperti yang sudah terlalu kukenal. Nada yang dia gunakan ketika dia hendak mengatakan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan, tapi tetap mengharapkanku untuk menelannya tanpa mengeluh. Aku menelan rasa pahit yang muncul di tenggorokanku. Apakah Anda ingat siapa yang membayar uang sekolah Britney? Saya membiayai selama 4 tahun selama dia bersekolah di Jakarta. Tidak pernah melewatkan tenggat waktu. Fuaya memberi masa depan yang tidak pernah saya miliki. Bu Ratna terdiam. Lalu dia berkata lemah, ini baru 1 malam, Arlina Siregar. Bisa bertemu lagi lain kali. Mungkin makan siang? Saya menutup telepon. Saya tidak menangis. Aku hanya duduk di mobilku, tangan masih di kemudi, terasa hampa. Seolah-olah seseorang telah merobek sebagian diriku, aku bahkan tidak sadar kalau aku telah memegangnya. 1 jam kemudian, saat aku sedang duduk diam di apartemenku, sebuah pesan masuk dari sepupuku Ayu Larasati muncul. Jadi kami sudah kemudian harus tahu. Britney memberitahu ibunya bahwa kamu mempermalukannya. Dia tidak ingin keluarga pacarnya mengetahui ada orang di rumahnya yang bekerja dengan tangannya. Saya membaca baris itu berulang kali.
Genggamanku pada ponsel begitu erat hingga ujung jariku meninggalkan bekas di layar. Britney, saudara perempuan yang sama yang pernah menyebut saya pahlawannya ketika saya memberinya laptop pertamanya pada usia 18 tahun. Gadis yang sama yang saya jalani 3 blok bersalju hanya untuk mendapatkan uang sewa kepadanya tepat waktu. Sekarang dia malu padaku. Dan saya tahu malam ini ketika semua orang sedang duduk mengelilingi meja makan, bersulang, tertawa, tidak ada seorang pun yang menyebut nama saya. Tidak, ada misi yang sering memberi, saya lepot jujur. Tak seorang pun akan menyadari aku tidak ada di sana. Karena di mata mereka, aku tidak pernah benar-benar seperti itu. Saya termasuk semakin ingat keesokan paginya. Matahari awal musim dingin menyelinap melalui jendela dapur, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku duduk sendirian dengan secangkir kopi dingin, telepon tergeletak diam di atas meja kayu. Seharusnya aku menyiapkan kue, memilih gaun, bersiap tertawa bersama keluargaku, seperti 2 tahun sekali. Tapi tahun ini, yang saya rasakan hanyalah kosong. Saya menelusuri media sosial tanpa berpikir. Lalu, seperti pukulan ke perut, saya melihat foto itu, diposting oleh Britney. Ia berdiri di tengah ruang tamu Bu Ratna dengan mengenakan gaun berwarna merah menyala sambil bergandengan tangan dengan Raka Mahendra. Macam Mas Friend cuma sering ngomong berkaya sudah hadir ditato dengan sempurna. Bunga segar, lilin menyala, semuanya sempurna. Judulnya berbunyi, Hari Keluarga yang Hangat Bersama Orang-Orang yang Paling Berarti. Ya aku sudah traum terbaik. Kira ada sepatah kata pun tentang saya. Dan gak ada pertanyaan tentang di mana saya berada. Saat aku meletakkan kopiku, ponselku berbunyi lagi. Omi Aitstas adalah Washington Larasati. Sepupu saya satu-satunya di keluarga yang masih menelepon saya untuk alasan selain bantuan. Kamu baik-baik saja? Pesan pertamanya. Saya mention Bruce Vinawataka tik yang berikutnya datang. Saya pikir others perlu mendengar ini, meskipun itu menyakitkan. Britney memberitahu semua orang bahwa Anda tidak boleh datang karena dia tidak ingin keluarga pacarnya mengetahui bahwa dia berasal dari latar belakang kelas pekerja. Katanya, kalau Arlina Siregar muncul, mereka akan mengira kami tinggal di garasi. Saya membeku. Aku membacanya berulang-ulang, berharap aku salah paham atau Ayu Larasati sedang bercanda dengan cara yang kejam. Tapi Meyaku tahu Ayu Larasati benar-benar seperti itu. Dan jauh di lubuk hati, saya tahu itu terdengar persis seperti yang dikatakan Britney. Ini bukan pertama kalinya dia bersikap jauh terhadap pekerjaanku. Saya pernah mengunjungi asramanya di tahun kedua, mengenakan seragam kerja saya yang berdebu setelah menyelesaikan pekerjaan di dekatnya. Dan dia segera menarikku ke sudut sambil berbisik, "Bisakah kamu mengganti baju? Semua orang di sini di sekolah hukum." Itu terlihat aneh. Kan saya berparkirannya pergi. Saya selalu membiarkannya pergi. Saya pikir dia masih muda dan memalu. Saya pikir Wittgenstein akan keluar dari situ dan menyadari bahwa nilai seseorang tidak diukur dengan harga diri mereka. Tapi saya salah. Aku salah sejak awal. Saya telah membayar biaya kuliah Britney di Universitas Gajah Mada sejak dia masuk kampus. Setiap semester, biayanya lebih dari 18 $18. Saya bekerja lembur, melewatkan liburan, menolak hari-hari pribadi, hanya untuk memastikan dia tidak perlu khawatir tentang uang sekolah, buku, atau tempat tinggal. Aku tidak pernah membaca ucapan terima kasih. Saya benar-benar membutuhkan kartu Natal. Aku hanya berpikir jika aku membantunya membangun kehidupan yang baik, paling tidak, aku akan diterima di meja makan keluarga. Namun di mata Britney, saya bukanlah seseorang yang perlu diperkenalkan. Saya bukanlah seseorang yang penting. Aku menutup ponselku, jantungku berdebar kencang, marah, malu, patah hati, kecewa, semua berputar-putar dalam diriku bagai badai yang tak ada jalan keluarnya. Saya melangkah keluar, mengamati mobil-mobil lewat di bawah langit kelabu, dan saya mengerti. Yang menyakitkan bukan karena aku tidak diundang. Yang kucintai dengan semua yang kumiliki.
Di saat yang aneh dan hening itu, aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Saya tidak bisa terus hidup sebagai orang yang selalu disingkirkan. Saya tidak bisa menjadi satu-satunya orang yang memegang ikatan sepihak. Aku kembali ke dalam, duduk di mejaku, dan membuka map berlabel uang kuliah Private Britney. Barisnya berbunyi, pembayaran berikutnya jatuh tempo dalam 14 hari, pensamper on $40. Saya memindahkan kursor untuk menghapus metode pembayaran. Sebuah peringatan muncul. Apakah Anda yakin ingin menghapus metode pembayaran Anda? Tindakan ini tidak dapat dibatalkan. Saya tidak ragu-ragu. Saya mengklik konfirmasi. Bunyi klik pelan bergema saat aku menutup laptop. Tapi di dalam diriku, terdengar seperti kait pintu yang akhirnya tertutup. Untuk selamanya. Keesokan paginya, ketika jam menunjukkan pukul 7 pagi, aku sudah duduk di mejaku dengan secangkir teh hangat di samping laptopku yang terbuka halaman login Universitas Gadjah Mada. Saya memasukkan email dan kata sandi saya. Seperti biasa, pesan selamat datang kembali. Arlina Siregar C. muncul. Bagian pembayaran uang sekolah ditampilkan dengan jelas. Saldo musim semi jatuh tempo. Pembayaran jatuh tempo 14 hari. Aku telah menatap pesan itu berkali-kali, dan setiap kali aku menghela nafas, mengambil dompetku, dan segera membayarnya. Namun kali ini, jemariku tidak gemetar atau ragu-ragu. Senin saya mendorong as kursor dan tombol berlabel. Hapus metode pembayaran. Sebuah pop-up kecil muncul. Apakah Anda yakin ingin menghapus informasi akun Anda? Tindakan ini tidak dapat dibatalkan. Saya menatap layar selama seperempat mendetik, lalu mengklik konfirmasi. Sebuah ping kecil terdengar, dan begitu saja semuanya berakhir. Kurang dari 10 menit kemudian, ponsel saya mulai bergetar. Telepon pertama dari ibu. Belum sempat aku mengangkatnya, ada telepon lagi yang masuk, kali ini dari Dewi Kartika. Keduanya langsung menuju pesan suara. Saya mengalihkan ponsel saya ke mode senyap dan kembali bekerja. Pada siang hari, saya sedang memeriksa sistem HVAC di kantor hukum Quinn dan Harris ketika telepon saya menyala tanpa henti. Sekilas, 8 panggilan tidak terjawab, 14 SMS belum dibaca. Aku tahu, aku seharusnya mengabaikan mereka. Namun kemudian, ada satu pesan dari Dewi Kartika yang membuatku terdiam. Apa yang baru saja kamu lakukan? Sekolah bilang uang sekolahku belum dibayar. Akun Anda hilang. Hubungi saya kembali sekarang. Arlina Siregar, kamu sudah mulai sewajarnya pada adikmu. Kamu seorang di phone tak punya orang lain selain kamu. Aku berdiri membeku di ruang tamu klien. Papan klip di tanganku mendadak dingin. Rasa dingin merambat di punggungku. Bukan dari A dan C, tapi dari kesadaran bahwa di mata ibu, aku hanyalah satu-satunya pilihan untuk menjaga putrinya agar tidak gagal. Bukan putrinya, bukan seseorang yang telah bekerja keras selama 10 tahun. Hanya dompet berjalan. Sore itu, saat aku dalam perjalanan pulang, telepon ibu yang ke-13 datang. Aku menghela nafas dan menjawab. Suaranya segera meledak. Tegang. Arlina Siregar, kamu tidak bisa pergi begitu saja seperti ini. Tahukah kamu betapa paniknya Dewi Kartika saat ini? Aku menjaga tanganku tetap stabil di kemudi. Suaraku tenang. Aku tahu. Dan menurutku dia seharusnya panik. Tidakkah menurut Anda ini terlalu kasar? Lanjut Bu Ratna dengan suara serak karena marah. Dia berada di tahun terakhirnya. Bagaimana jika dia diusir? Aku tertawa pendek. Bu Ratna, Dewi Kartika, sudah cukup umur untuk memahami akibat perbuatannya. Dia sudah nipong. Wesoran jahil yang berliset gendong. Anak berjanji anpong membacanya sampai dia lulus. Saya berhenti bicara sejenak. Saya berjanji untuk membantu saudara perempuan saya. Tapi Dewi Kartika yang kamu bela hari ini,
itu bukan seseorang yang menganggapku sebagai keluarga. Dan saya tidak berkewajiban untuk terus-menerus membiarkan rasa tidak berterima kasih. Bu Ratna terdiam. Kemudian, seperti biasa, dia melunakkan nada bicaranya, menutupinya dengan rasa bersalah. Anda satu-satunya di keluarga ini yang dapat membantu. Apakah Anda benar-benar akan meninggalkan keluarga Anda? Aku menggigit bibirku, mata tertuju pada jalan di depan. Keluarga tidak terdiri dari orang-orang yang hanya menelepon ketika mereka membutuhkan penarikan diri. Kan suat kami nats ini tharing wang, Anda tersimarak tak malam, hanya cuma dalam kerjaan Anda minggak cukup baik. Aku bukan ATM yang tiada habisnya, Bu Ratna. Desahan panjang, lalu kalimat dan penuannya yang bias. Anda nasalah semerwar. Aku tersenyum pahit. Mudahnya Bu Ratna. Saya akhirnya mulai semua hidup sebagai diri saya sendiri. Saya mengakhiri panggilan. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit putih, membiarkan kesunyian menyelimutiku. Tidak ada lagi telepon berdering, tidak ada pesan putus asa, tidak ada rasa bersalah. Lalu, terdengar bunyi ding lembut. Sebuah pesan baru. Arlina Siregar. Kosiduaf Artachen kadimurah surhando ini padaku. Saya telah kehilangan segalanya. Semoga kamu bahagia dengan keputusanmu. Lama sekali aku menatap pesan itu, tidak merespons. Karena jika Dewi Kartika benar-benar percaya aku menghancurkan hidupnya hanya dengan satu klik, maka mungkin dia tidak pernah sadar bahwa dialah yang mulai menghancurkan segalanya. Entah apa yang terjadi setelah pesan terakhir Dewi Kartika, karena selama 3 hari berikutnya, ponselku tidak bersuara sama sekali. Tidak ada telepon dari Bu Ratna, tidak ada SMS dari saudara jauh. Semuanya sunyi. Dan seunsur yang lalu, aku mungkin menangis karena kehampaan, tapi sekarang, keheningan terasa seperti anugerah yang langka. Tidak ada ekspektasi, tidak ada rasa bersalah, tidak ada lagi peran sebagai saudari yang tidak mementingkan diri sendiri. Saya sedang meninjau dokumen tenis di kantor ketika Ayu Larasati menelepon. Pernahkah kamu mendengar? Suaranya terdengar pelan dan mendesak. Mendengar apa? Tanyaku, meski naluriku sudah tahu. Dewi Kartika. Dia semunal di rumah Jordan pagi ini. Saya mengerutkan kening. Yordania? Pacar Dewi Kartika? Tidak. Mantan pacarnya sekarang, kata Ayu Larasati, nadanya rendah dan disengaja. Saya duduk tegak. Apa maksud? Ayu Larasati menghela nafas panjang. Raka Mahendra putus dengannya. Dia dipindah dari apartemen pagi ini. Six point round break chat Dewi Kartika menangis di halaman rumah Jordan selama hampir 1 jam. Saya tetap diam. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, saya benar-benar terkejut. Anda tahu kenapa? Lanjut Ayu Larasati. Raka Mahendra bercerita kepada ibunya bahwa Dewi Kartika berbohong tentang siapa yang membayar uang sekolahnya. Ia mengira orang tuanya menanggung seluruh biaya Universitas Gadjah Mada. Ketika dia mengetahui bahwa itu adalah kamu, saudara perempuannya, dia tidak bisa berkata-kata. Rasa merinding menjalar ke punggungku, bukan karena kegembiraan, bukan karena pembenaran, tapi karena kesadaran bahwa Dewi Kartika tidak menghapusku begitu saja dari hidupnya. Dia telah menggantikanku dengan versi kenyataan di mana aku tidak ada, hanya untuk menyesuaikan diri dengan dunia yang menurutnya dia pantas mendapatkan lebih. Berapa lama dia berbohong pada Raka Mahendra? Saya bertanya. Hampir 2 tahun, kata Ayu Larasati ragu-ragu. Raka Mahendra mengaku merasa seperti ditarik ke dalam sebuah drama panjang yang tokoh utamanya tidak pernah nyata. Sore itu, saya menerima email dari kantor kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada. Perlu diketahui metode pembayaran utama telah dihapus dari rekening pelajar Dewi Kartika Siregar. Status keuangannya saat ini belum terselesaikan. Harap perbarui metode pembayaran yang valid paling lambat tanggal 10 Januari untuk menghindari penarikan dari universitas. Saya tidak meneruskannya.
Tidak menelepon ibu, tidak memberitahu Dewi Kartika. Aku hanya membaca sekilas pesan itu dan menutup layarku. Meskipun benar saja, Dewi Kartika mengulurkan tangan kepada Raka Mahendra. Mereka bertemu malam itu di sebuah kafe familiar di distrik Belmont. Saya tidak ada di sana, namun Ayu Larasati mengenal seseorang yang bekerja di tempat itu dan kabar menyebar dengan cepat. Dan Raka Mahendra dia muncul terlambat 15 menit, kenang Ayu Larasati, suaranya bercampur kasihan dan gelisah. Dia mengenakan gaun sutra, riasan lengkap, seolah dia mencoba menyelamatkan citra kesempurnaan yang terakhir. Dan tanyaku, Raka Mahendra tidak membiarkannya bicara banyak. Dia langsung bertanya padanya, "Kenapa kamu tidak memberitahuku yang sebenarnya tentang Arlina Siregar?" Saya membayangkan kejadian itu. Wajah Dewi Kartika menjadi kaku, kedua tangannya terkepal di bawah meja. Dia mengatakan kepadanya, dia malu, bahwa dia tidak ingin dia berpikir dia mengambil keuntungan, bahwa keadaan keluarganya sedang rumit, dan ia hanya ingin menjaga image baik di hadapan orang tua Raka Mahendra. Aku tak heran. Bahasa seperti itulah yang selalu Dewi Kartika gunakan. Halus, mengelak, saling menyalahkan namun tetap terdengar polos. Namun Raka Mahendra tidak membelinya, lanjut Ayu Larasati. Dia memberitahunya, jika kamu sudah cukup dewasa untuk membangun masa depan bagi dirimu sendiri, kamu harus cukup dewasa untuk berterima kasih kepada orang yang memberi kamu kesempatan itu. Saya tetap diam. Hatiku sakit, meski aku tidak tahu apakah itu untuk Dewi Kartika atau karena untuk pertama kalinya ada orang di luar keluarga yang mengatakan hal yang tak pernah berani kuminta. Raka Mahendra menambahkan satu hal lagi. Ayu Larasati menyelesaikannya. Aku dan visumetstuncar alat uang ibu emergency keluarga sendiri. Karena kalau Pat ini war adikmu, besok mungkin aku. Aku bersandar di kursiku dan memejamkan mata. Dewi Kartika sempat kehilangan uang sekolah, kini ia kehilangan hubungan, dan yang paling menyedihkan, ia masih tak mengerti kenapa semuanya berantakan. 3 hari setelah panggilan terakhir dengan Ayu Larasati, saya menerima email kedua dari Universitas Gadjah Mada. Ini adalah pemberitahuan terakhir Anda. Jika biaya kuliah tidak dibayar sampai batas waktu 10 Januari, mahasiswa Dewi Kartika Siregar otomatis ditarik dari pendaftaran semester musim semi. Mohon hal ini segera diatasi agar tidak mengganggu kemajuan akademik. Saya membaca baris itu 3 kali, tetapi tidak merasakan apa-apa, tidak lagi. Aku telah memberikan kesempatan lebih banyak kepada Dewi Kartika dibandingkan siapapun, dan yang dia lakukan hanyalah mengubahku menjadi sesuatu yang tersembunyi di balik tirai sutra. Malam itu, Dewi Kartika menelepon 6 kali berturut-turut. Saya tidak mengangkatnya. Pesan-pesannya mengalir deras. Saya tahu saya telah melakukan kesalahan. Saya hanya takut dihakimi. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku akan kehilangan segalanya. Apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Apakah tahun-tahun itu hanya palsu? Jika aku diusir, masa depanku akan berakhir, Doti. Saya tidak menjawab. Setelah panggilan ke-10, saya memblokir nomornya. 2 hari kemudian, dia menggunakan nomor lain untuk menelepon lagi. Saat saya memblokirnya dan juga pesannya berpindah ke email, Instagram, bahkan LinkedIn. Yang terakhir berbunyi, jika kamu tidak menjawab, aku akan datang mencarimu. Dan benar saja, Dewi Kartika melakukan satu hal yang tak seorang pun mengira ia akan berani melakukannya. Pada hari Senin pagi, ketika saya sedang rapat dengan tim teknologi saya mengenai kontrak HVAC baru untuk jaringan hotel pesisir, pintu kaca kantor terbuka begitu keras hingga bel keamanan berbunyi. Saya melihat ke atas. Dewi Kartika berdiri di ambang pintu. Rambutnya acak-acakan, maskaranya luntur karena menangis. Tumitnya berlumuran lumpur. Aku perlu bicara dengan adikku, teriaknya, membekukan semua orang di ruangan itu. Aku berdiri, tatapanku sedingin baja.
Ini tempat usahanya Dewi Kartika. Anda tidak boleh membuat keributan di sini. Kau menghancurkan hidupku, pekik Dewi Kartika, suaranya penuh keputusasaan. Kamu tidak bisa memotongku begitu saja seolah tidak terjadi apa-apa. Sebelum rumahku bisa menjawab, petugas keamanan sudah bergerak ke arahnya. Suara tegas. Bu, kami ingin Anda meninggalkan gedung sekarang. Jangan sentuh aku, bentak Dewi Kartika, matanya liar. Nah, saya saudara perempuan dari wanita yang menjalankan tempat ini. Saya melangkah maju, tenang dan mantap. Anda adalah saudara perempuan dari orang yang menjalankan tempat ini, bukan yang menjalankannya. Anda tidak berhak mengganggu pekerjaan saya karena Anda menolak menghadapi konsekuensi tindakan Anda sendiri. Kau meninggalkanku, teriaknya untuk terakhir kalinya, tapi tidak ada yang bereaksi, tidak ada pandangan simpatik, tidak ada anggukan setuju, hanya keheningan yang dingin dan langkah kakinya yang berat saat petugas keamanan mengantarnya keluar. Sore itu, ponselku berbunyi lagi. Bu Ratna? Aku ragu-ragu, lalu menjawab. Arlina Siregar, apa sih yang terjadi pagi ini? Dewi Kartika menelponku. Katanya diusir dari kantormu. Dia dipermalukan. Aku tidak berkata apa-apa, menyesap airku perlahan. Tahukah kamu apa semua artinya itu jika dia dikeluarkan? Lanjut Bu Ratna, suaranya pecah. Aku tahu, jawabku tegas. Dan saya pikir dia perlu belajar bagaimana mengambil tanggung jawab. Kau semua tidak saling membela kang ingat Superman, bentaknya. Anda adalah saudara perempuannya. Aku meletakkan gelasku, suaraku stabil. Om saya sudah menaik saudara perempuannya. Tapi baginya, aku hanyalah alat. Ketika saya berhenti membayar, saya berhenti menjadi keluarga. Arlina Siregar, aku mohon padamu. Aku memotongnya. Saya tidak bekerja keras selama 10 tahun hanya untuk dicap memalukan. Dan cara bertahun napas melam ke dalam Anda baru menelepon bank. Apabila saya kawan menguatkan objek something yang saya sendakuan. Saya teman khusus di telepon. Keesokan harinya, Tante Mira menelepon, lalu Paman Om Juna. Bahkan seorang teman SMA yang sudah hampir 1 dekade, tidak saya ajak bicara mengiringi saya pesan. Arlina Siregar, benarkah adikmu akan dikeluarkan? Orang-orang bilang kamu bertindak terlalu jauh. Saya tidak menyombong. Saya tidak perlu mengenalnya. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku yakin akan satu hal. Austris bukan lagi dompet yang berjalan. Dan saya selalu sadar bahwa cinta tidak bisa ada jika ada eksploitasi. Tidak lagi. Dalam minggu-minggu setelah insiden di kantor, saya diperkirakan akan terseret ke dalam pertengkaran tanpa akhir dengan keluarga saya. Dan itu terjadi sesuai prediksiku. Telepon larut malam, SMS tanpa henti, semuanya dibungkus dalam 2 kata itu. Ekaran Daras, kamu terlalu sedingin, dia tetap adikmu. Arlina Siregar. Kata orang kamu sudah berubah. Kamu tidak lagi peduli dengan keluarga. Kata-kata yang mungkin pernah membuatku menitikkan air mata. Namun kini, aku hanya meletakkan ponselku di atas mejaku, memandang keluar jendela ke arah pohon-pohon pinus yang bergoyang tertiup angin akhir tahun dan membiarkan diriku diam. Tidak perlu lagi membela. Tidak perlu lagi meminta maaf. Saya sudah tidak perlu menjelaskan diri sedangkan lagi. Suatu pagi di pertengahan Desember, saat saya sedang meninjau rencana ventilasi untuk proyek pusat perbelanjaan baru, Ayu Larasati mengirim pesan. Baru saja melihat ibumu di toko kelontong. Dia mengastikan Britney keluar dan pindah kembali ke rumah. Sejujurnya, keduanya tampak kasar. Saya berhenti mengetik. Mataku tertuju sebenarnya pesan kamu itu. Dia bertanya juga dan berkata bahwa dia masih menganggap itu salahmu. Saya tidak terkejut. Bagi ibu saya, akuntabilitas selalu merupakan sesuatu yang dapat dialihkan. Dan biasanya akulah yang ditugaskan padanya. Britney gagal karena tidak mampu menghadapi kenyataan. Tidak relevan. Nias tenang setting sabun bersedia pergi. Namun alih-alih itu merasa sedih, saya malah merasa lega.
Karena ketika mereka masih terjebak dalam lingkaran saling menyalahkan dan menyangkal, saya memulai babak baru dalam hidup saya. Dengan uang yang saya gunakan untuk biaya kuliah Britney, saya memperluas perusahaan saya, mempekerjakan 2 teknisi bersertifikat, meningkatkan peralatan pengujian karbon monoksida baru, dan bahkan mendesain ulang kantor dengan palet modern dan bernuansa netral. Saya juga menerima kontrak pemeliharaan selama 3 tahun dengan jaringan kedai kopi di distrik Pearl. 6 angka. Sekarang aku bekerja bukan karena takut kekurangan, tapi karena aku sungguh mencintai apa yang aku lakukan. Tidak ada yang membuat saya merasa kurang, selain karena tidak memakai lencana nama perusahaan. Tidak kuat yang sestinya. Jadi, kapan Anda beralih ke pekerjaan nyata? Tidak ada yang mengeluh ketika saya mengatakan saya menjalankan kru teknis saya sendiri. Dan yang paling penting, tidak ada yang memperlakukan saya seperti saya tidak terlihat. Pada malam Natal, aku duduk sendirian di sofa. Sweater hijau lumutku membungkus tubuh yang lelah setelah hari yang melelahkan. Di luar jendela, lampu tetangga berkedip-kedip dan suara lonceng gereja bergema samar di kejauhan. Saya menuangkan segelas anggur putih untuk diri saya sendiri, berencana menonton komedi yang menyenangkan sebelum tidur. Lalu ponselku menyala, adpewasa dari Ibu Ratna. Arlina Siregar, Natal tidak akan sama tanpamu. Semua orang merindukanmu. Telepon saya. Entah berapa lama aku menatap pesan itu. Mungkin hanya beberapa detik, atau mungkin itu adalah seluruh hidup yang digabung menjadi satu momen. Aku memikirkan semua Natal yang lalu. Akulah yang selalu membawakan pohon kecil itu, yang membungkus kado semua orang, yang membayar makan malam dengan uang yang bisa kuhabiskan untuk merawat diriku sendiri. Namun, apapun yang kulakukan, aku selalu tidak cukup rapi di hadapan teman-teman. Aku menarik napas dalam-dalam dan dengan lembut menghapus pesan itu. Bukan karena aku tidak merindukannya, bukan karena aku tidak pernah mencintai keluargaku, tapi karena, untuk pertama kalinya, aku belajar untuk mencintai diriku sendiri, lebih dari orang yang tidak pernah benar-benar menghargaiku. Saya tidak berharap Dewi Kartika berubah. Aku tidak berharap ibuku meminta maaf. Aku hanya berharap, mulai sekarang, saya bisa menjalani kehidupan di mana saya tidak memerlukan izin hanya untuk hidup. Beberapa minggu setelah Natal, ketika Bandung menyambut hujan pertama yang dingin dan lembab di tahun baru, saya menerima surat tulisan tangan dari seseorang yang tidak saya duga. Nenek saya, Nenek Sulasri Siregar. Dia sudah bertahun-tahun tidak tinggal bersama keluarga kami. Setelah kakek meninggal, dia pindah ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota Bogor, hampir 3 jam perjalanan jauhnya. Saya hanya mengunjunginya beberapa kali dalam setahun selama liburan. Tapi dia selalu menjadi satu-satunya orang di keluarga yang tidak pernah menilai saya berdasarkan karir atau gaya hidup saya. Yang dia minta hanyalah agar aku muncul, sambil tersenyum, dan send kapal lantai yang sama, yang membangun semua yang kumiliki. Surat itu ditulis dengan rapi, tulisan tangannya miring seperti nada suaranya yang lembut. Arlina Siregar sayang, aku tidak tahu persis apa yang terjadi di keluarga akhir-akhir ini, tapi aku tahu ini. Ketika wanita seperti Anda menemukan keberanian untuk menetapkan batasan, banyak orang akan merasa tidak nyaman. Jangan biarkan hal itu menghentikan Anda. Siapa di antara mereka yang pernah berkorban untukmu seperti yang kamu lakukan untuk mereka? Saya bangga padamu, bukan karena uang yang Anda hasilkan atau kontrak yang Anda tanda tangani, tapi karena Anda telah belajar melindungi hati Anda sendiri. Saya membaca surat itu 3 kali. Di tengah semua kesalahan dan rasa bersalah, dialah satu-satunya yang melihatku secara utuh, tanpa membutuhkan penjelasan. Dan aku sadar, mungkin dialah orang pertama yang membuatku yakin bahwa memilih diriku sendiri bukanlah sebuah pengkhianatan. Saya dulu percaya bahwa keluarga tidak bisa dipatahkan, bahwa jika aku memberi cukup, mereka pada akhirnya akan mencintaiku,
menerimaku, bangga padaku. Tapi sayangnya salah, karena tidak ada seorang pun yang wajib mencintaimu jika yang mereka pelajari hanyalah bagaimana caranya menerima. Dan kamu, Anda tidak wajib mengorbankan diri sendiri hanya karena seseorang menyebutkan nama belakang Anda. Saya Hausdikan yang tahun tahun sekolah nilai saya diukur dari seberapa banyak yang bisa saya berikan. Setiap pembayaran uang sekolah, setiap hadiah ulang tahun yang mahal, setiap liburan yang aku batalkan demi bekerja lebih lama, dulu aku mengira itu adalah tindakan cinta. Namun kenyataannya, cinta tidak memintamu menyembunyikan siapa dirimu. Cinta audak membuat Anda malu dengan pekerjaan yang memberi Anda makan. Anda tidak perlu mundur hanya agar orang lain bisa bersinar. Jika seseorang mengharapkanmu melakukan itu bukan cinta, itu kontrol. Dengan berdandan seperti keluarga, aku tidak lagi merasa bersalah karena tetap diam saat ibu mengirim pesan. Saya tidak lagi merasa terkoyak ketika sanak saudara menyebut saya keras kepala atau dingin. Om dan Senida, permit Pak. Britney muncul di depan pintu saya dengan air mata berlinang dan memeluk saya, mengatakan bahwa dia salah. Saya tidak membutuhkan itu lagi. Saya telah belajar bagaimana menahan diri, berdiri teguh di tengah badai opini, dan berkata dengan jelas, aku masih tidak tahu Howard untuk mengenai apa terus belakang pemisah orang lain. Aku temas to benar dan term situasi nyompir senisem ada pun mana itu memberi dan yang Anda dapatkan hanyalah keheningan, penilaian, atau ketidakpedulian. Inilah yang saya ingin Anda ingat. Menetapkan batasan bukanlah hal yang egois. Ini adalah ofendawan strength. Memilih martabat daripada disfungsi tidak menjadikan Anda orang jahat. Faktanya, itu berarti Anda sudah dewasa. It's too much hair in mench art to the lion harden. Ayah Jack tahun Britney akan mempelajari pelajaran itu. Saya memang tahu apakah ibu saya akan berhenti lari dari tanggung jawab. Tapi macam aku tahu ini, saya kira akan pernah kembali menjadi diri yang dulu. Orang yang diam-diam membayar tagihan, tetapi tidak pernah mendapat tempat duduk di meja. Orang yang selalu melakukan segala dengan benar, tetapi tetap diperlakukan memalukan. Dan akhirnya, saya memilih diri saya sendiri. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk akhirnya hidup. Arlina tidak membalas dendam, dia hanya berhenti dan biarkan kebenaran berbicara. Kisah ini mengingatkan kita, cinta tanpa penghargaan bukanlah cinta, dan Anda tidak dilahirkan untuk menjadi dompet berjalan. Kalau kisah ini menyentuhmu, bagikan ke seseorang yang perlu belajar berkata, aku cukup, bahkan aku berdiri sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bisa Kok untuk kisah nyata yang menguatkan hati dan membuka mata.